but my word stands alone, says the Lord. When the world gets tough, filled with broken hearts, but my love won't fail, says the Lord. Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama Gaby Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. Mari sama-sama kita ucapkan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadamu keselamatan daripadaku. Amin. Tuhan kita, haleluya.
sekarang dan sama-sama say, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, hey, terpujilah Tuhan, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. Mari sama-sama yang ngalamin kebaikannya Tuhan, kita mau katakan sebab Dia masih kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal. Oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, oh, kasih setianya untuk selamanya, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya. Mari sekali lagi say, sebab Dia baik, oh, Dia sungguh baik, oh, sebab Dia baik, Dia sungguh baik, kasih setianya kekal, kasih setianya kekal, oh, kasih setianya kekal selamanya. Mari sama-sama tepuk tangan buat Tuhan kita. Tuhan Yesus kita baik, amin. Yang percaya sama-sama. Alasanku melakukan segala perkara dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tidak berubah. Alasanku melakukan segala perkara, oh dulu, sekarang dan selamanya, kuasanya tak berubah. Engkau baik buat setiap kami ya Tuhan. Segala pujian, segala penyembahan kami naikkan pada pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama dengan iman kita mau katakan apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi. Mari sekali lagi dengan iman sama-sama katakan apa yang tak pernah dilihat. Ini iman kami pagi hari ini ya Tuhan, yang tak pernah didengar telinga, oh, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi.
Tuhan Yesus baik, amin. Tuhan Yesus baik, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Di pujian penyembahan kami pagi hari ini tuh, kami mau terus ngalamin hadirat-Mu tuh yang ada di tempat ini. Kami mau terus memuji, kami mau terus menyembah, meninggikan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ajaiblah karya-Mu, Adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. besar dan ajaiblah karya-Mu. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Sama-sama angkat suaramu katakan, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus,
segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau layak turun, oh layak disembah. Engkau yang layak disembah Tuhan, layak diangkat. Angkat suaramu sembah Dia, angkat suaramu tinggikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, kami sujud menyembah-Mu Tuhan, kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Yesus. Oh, terima kasih Bapa. Oh, haleluya. Yesus, oh Yesus, Engkau yang layak diagungkan di tempat ini Tuhan. Oh, Engkau yang layak disembah, Engkau yang layak ditinggikan. Oh, ya lama sana nada-nadamu. Yesus, Yesus, oh terima kasih Tuhan. Ini ucapan syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebab lidah mengaku Engkau Tuhan yang ajaib Tuhan, dan lutut berteluh menyembah Engkau. Yesus yang ajaib, nama yang besar Tuhan, nama yang berkuasa Tuhan. Oh, sujud di altarnya, ku bawa hidup, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang, oh di altarnya, oh sujud di altarnya.
dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang. Mari sekali lagi dengan penuh ucapan syukur, sama-sama angkat suaramu. Tujuh di atas, oh ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, diampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di atas. Sesuatu terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu terjadi. Iman kami ya Tuhan, oh sesuatu terjadi saat datang di atasnya. Pada waktu kami sujud merendahkan diri, kami mengarahkan setiap hati, pikiran, dan iman kami hanya kepadamu, maka kami yakin dan percaya sesuatu pasti terjadi. Kesembuhan pasti terjadi, mujizat pasti terjadi, pemulihan pasti terjadi, kelepasan pasti terjadi, sebab Yesus hadir di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kembali berfirmanlah bagi kami, sebab setiap hati kami senantiasa lapar dan haus akan kebenaran sabda firman-Mu. Roh Kudus menerjemahkannya jauh lebih dalam lagi atas setiap kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami semua boleh mempunyai pengenalan akan Tuhan dengan sempurna. Sehingga pengenalan kami akan Engkau, itulah yang membentuk setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berucap syukur. Yang percaya serta diberkati Tuhan katakan bersama saya, amin. Silakan duduk, shalom. Senang sekali bisa hadir di gereja untuk kembali membagikan berkat firman Tuhan. Apa kabar? Senang sekali juga Anda mempunyai kabar yang luar biasa, karena kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, antusias kepada setiap pribadi saudara. Amin. Oke, sesuai dengan tema pada yang diberikan kepada saya, berbicara tentang doa. Doa merupakan sesuatu yang paling hakiki di dalam setiap kehidupan kita umat manusia. Karena tidak ada satupun manusia yang tidak bisa berdoa. Amin. Tetapi tidak ada juga satupun manusia yang dapat berdoa dengan benar. Sekalipun manusia bisa berdoa, tetapi belum tentu manusia boleh berdoa dengan benar. Sebab kenapa? Karena manusia telah kehilangan kebenaran itu sendiri. Namun pada waktu Anda berbalik kepada kebenaran, yaitu Tuhan itu sendiri, Dia curahkan rohnya dalam hidup saudara, maka saudara menjadi orang benar yang dipenuhi dengan kuasa roh Allah, maka roh Allah berdoa dengan benar buat saudara. Haleluya. Amin. Mari kita langsung melihat firman Tuhan terambil dari 1 Yohanes 5, kita mulai dari ayat 13. Judul perikopnya adalah pengetahuan akan hidup yang kekal. 1 Yohanes 5 kita lihat dari ayat 13. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada anak Allah tahu, apa katanya? Bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dalam ayat ini Bapak Ibu yang saya kasih dan dikasih ini ditujukan kepada setiap orang yang sudah percaya. Bukan sebagaimana pujian tadi, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat.
Sehingga kehadirannya masih bisa ditentukan dari orang yang kita undang. Tapi ayat ini ditujukan buat setiap orang yang sudah diundang. Yang sudah mengambil keputusan menjadi umat Tuhan. Amin. Inti dari ayat ini tiada lagi lain. Supaya kamu menjadi percaya. Artinya apa? Saudara diperintahkan untuk percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Saya dari dulu juga udah percaya, Pak. Apa refleksi kepercayaan kepada Yesus yang diwujudkan dalam hidupmu? Amin. Seringkali kita berkata bahwa kita orang percaya kepada Yesus, tapi kepercayaan kita kepada Dia tidak terrefleksi di dalam setiap hidup kita. Oleh sebab itu di sini dikatakan Dia perintahkan saudara untuk percaya kepada Yesus di dalam seluruh aspek kehidupan saudara. Kalau perintah wajib gak diikuti? Wajib. Kalau enggak diikuti, bilang mas sebelah, check out. Amin. Bukan Tuhan yang men-check outkan saudara, tapi saudara yang men-check outkan diri saudara dari Tuhan. Sebab enggak ada jalan lain. Sebab tidak ada satupun solusi yang sanggup mampu menyelesaikan setiap permasalahan saudara. Hanya ada di dalam Yesus. Di dalam, berikan tepuk tangan, haleluya. Ingat ya, itu perintah. Perintah itu sebagaimana perintah bahwa kita harus mengasihi sesama kita sebagaimana Tuhan mengasihi setiap kita. Berarti perintah itu percaya kepada Yesus dan selanjutnya Anda harus mengasihi setiap manusia sebagaimana Yesus mengasihi setiap kita. Satu paket. Dan selanjutnya ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut apa? Kehendaknya. Ayat 14 ini akses khusus. Dalam istilah bisnis punya jalur khusus. Siapa sih dia tuh? Oh dia si ini. Gimana ya caranya gue bisa ke dia? Oh melalui si ini. Cielah, orang bisnis paham banget. Karena selalu mencari key, mencari kunci untuk bisa masuk kepada jalur khusus dan berjumpa dengan orang yang dia perlukan. Amin. Nah di sini dikatakan dan kita mempunyai keberanian percaya. Keberanian percaya kepada Bapa di surga. Amin. Dan jalurnya tiada lagi lain. Jalurnya hanya melalui Yesus. Akses surga saja terbuka melalui Yesus. Amin. Apalagi semua akses yang ada di dalam dunia. Sebab kepadamu telah kuberikan apa? Kunci kerajaan surga. Wow. Apa yang kau ikat di bumi terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja jemaatku. Amin. Siapa yang menjadi batu karang? Yesus. Bagaimana Yesus menjadi batu karang dalam setiap hidup kita? Karena pewahyuannya. Haleluya. Amin. Kita tidak lihat, kita hanya dengar tentang nama itu. Dan heran, diwahyukan untuk kita bisa percaya pada waktu kita datang kepada Dia. Pemulihan terjadi dalam hidup kita. Wow. Dan hal ini hendaklah juga menjadi bagian dalam setiap hidup kita. Kita punya keberanian untuk masuk dan aksesnya udah benar, saudara. Untuk apa? Untuk, ini. Yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita. Yakin dulu bahwa aksesnya sudah benar kepada siapa kita datang. Haleluya. Amin. Itu dulu. Aksesnya sudah benar kepada siapa kita datang. Itu sudah benar dan harus kita yakinkan dahulu itu. Sehingga Anda gak jenuh. Bolak-balik datang ke Tuhan. Mane. Ya jawaban lo akhirnya mane. Haleluya.
kok ke Tuhan melulu hidup gue nggak berubah? Bukan Tuhannya, kamunya yang mungkin kurang paham. Ya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Di dalam Yesus Bapa berkenan kepada kita. Di dalam Yesus dia selalu kasih kepada kita. Amin. Namun di situ dikatakan, jikalau apa kita, ayat 14, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Anda senang minta atau nanya? Oh, kurang komplit. Anda udah hadir kan? Haleluya. Amin ya. Anda lebih senang minta atau bertanya? Capek deh. Kamu punya anak yang kepada kamu tiap hari minta, terus dia nggak pernah nanya. Yang satu anakmu dia tanya terus nggak pernah minta. Yang mana yang kamu suka? Lu yang nanya apa yang minta? Cie, berubah, berikan kemuliaan buat Tuhan, haleluya. Amin. Berubah, bilang mas sebelahnya berubah tuh harus kan dengar firman, haleluya. Ingat ya. Anak Tuhan nggak punya, anak Tuhan tuh nggak boleh punya mental minta. Ntar yang kamu minta tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dan Tuhan tidak kabulkan, engkau nyalahin Tuhan. Padahal kamu salah meminta, sebab yang kamu minta hanya akan memuaskan keinginan dagingmu saja. Halo. Kenapa itu bisa terjadi? Karena kita kurang pemahaman. Kenapa kita kurang paham? Karena nggak ada yang ngajarin. Kenapa yang nggak ada yang ngajarin? Karena nggak punya firman. Sekarang kita punya firman dan Roh Kudus mengajar saudara. Berubah dari orang yang meminta menjadi orang yang selalu bertanya. Karena malu bertanya sesat pantas. Haleluya. Tapi puji Tuhan hari Minggu ini Anda nggak sesat. Anda datang ke gereja di tempat ini. Haleluya. Amin. Pagi-pagi kakak saya kirim TikTok itu lucu banget tuh pendeta. Orang mati yang nggak bisa ke gereja gitu katanya. Ya benar juga. Berarti bilang mas sebelahnya kamu hidup, puji Tuhan. Ya, bertanya, bukan meminta, tetapi kita bertanya kepada Dia menurut kehendaknya, apa yang Dia ingin kerjakan, apa yang Dia ingin lakukan, apa yang ingin Dia beri di tengah situasi kondisi yang sedang kita hadapi dan alami. Amin. Pada waktu kita bertanya, maka pada waktu kita bertanya, kita mempunyai mental, kita punya iman, kita punya sikap yang menerima. Iman itu meminta atau menerima? Iman itu Jika kamu terima dari Bapak, terima yang terbaik atau hanya sekedar yang baik? Yang terbaik. Kira-kira dia belok sana sini pakai teraka-teriki atau dia langsung to the point. Ini yang dia akan berikan kepada kamu dan ini yang kamu harus jalani. Dia straight to the point, saudara. Dia nggak ngeribet-ribetin kita. Amin. Nah begitu Anda bertanya kepada dia pasti akan menjawab, saudara. Dia akan memberikan kepada satu pokok persoalan yang memang sedang kau butuhkan, yang dia ngerti. Kemampuanmu terbatas. Di tengah kemampuanmu yang terbatas, yang kamu sudah menyelesaikan mengerjakan segala sesuatu dengan yang terbaik, engkau sampai di batas melewati kemampuanmu, engkau enggak nyerah, engkau datang kepada Tuhan. Di tempat itu Tuhan akan bekerja, menyatakan kemampuannya di dalam hidup saudara, sehingga saudara akan keluar lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Berubah dulu mindset. Dari meminta menjadi bertanya. Berarti Anda harus membangun hubungan. Tiap hari rumah saudara digedor oleh orang yang mau meminta. Kira-kira saudara buka pintu gak? Saudara gak akan buka pintu.
Tapi kalau sahabat saudara yang datang telepon, saudara buka pintu gak? Saudara buka pintu. Karena sahabat nggak selalu menerima. Sahabat discuss, ngobrol. Doa tuh ngobrol ya, bicara sama Tuhan. Tuhan kondisinya seperti ini, kira-kira apa sih yang Tuhan mau buat? Apa sih yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupku? Rambut saya ini ubanan cuman karena di situ pergumulannya. Bukan karena kehidupan makan pakai minum, bukan karena makan minum pakai, enggak. Bukan karena nggak punya duit, enggak. Pergumulan yang membuat rambut saya putih itu kehendak Tuhan nyatakan dalam hidupku. Sebab aku gak ngerti jalanmu Tuhan. Seringkali aku udah buta jalan sendiri, on Tuhan. Ada waktu dia diam. Ada waktu dia nyatakan dan bukakan sedikit sekali. Buat saya asal ada satu keterbukaan yang kecil aja. Gue udah tangkap. Amin. Kenapa? Karena Roh Kudus lah yang akan menerjemahkannya. Dan berjalan hati-hati sesuai dengan arahan dan tunjukannya. Jangan takut berjalan. Walaupun kondisi gak pasti. Kondisi boleh gak pasti. Tapi pewahyuannya pasti dalam hidup kita. Amin. Kadang kala Tuhan juga bilang, tunda dulu pelan-pelan. Hati-hati jalannya. Atau kadang-kadang Tuhan juga bilang, gak usah dulu lah, level lu belum sanggup. Enak mana? Tuhan yang bilang kepada kita level lu belum sanggup, atau teman kita level lu belum sanggup, enak mana? Tuh. Tapi biasanya kamu datang ke Tuhan atau ke teman? Bertobat, datang ke Tuhan, sekarang berikan tepuk tangan buat haleluya, amin. Nah Bapak Ibu saya kasih, oleh sebab itu harus bangun relasi. Doa itu hubungan. Doa itu adalah berbicara, diskusi dengan Tuhan. Seperti bapak dengan anak. Amin. Guru-guru, teman-teman anak saya itu dia bilang, Efraim, Jojo, itu bokap lo apa temen lo? Gitu kadang-kadang. Waduh, kadang-kadang pusing juga. Anak saya kadang-kadang dia lewatin batas bapak. Cuma ya sudah, gak bisa. Dia harus dekat. Dia harus bersahabat dengan saya. Bong, dia disosor ceweknya aja dia bilang sama gue. Iya. Pah. Anak saya kan keren, ganteng, saudara. Amin. Lihat aja bokapnya. Dah, enggak. Enggak lah. Anak keturunan orang benar pasti keren-keren. Tahu tuh dia bilang, Pak, itu ada teman yang suka sama aku, Pak. Ya pastilah, suka. Cuman saya, ya sorry to say lah, karena keluarga kami begitu dekat, begitu akrab, punya hal-hal yang sesuatu dari Tuhan. Sorry, agak berbeda dengan keluarga yang lain. Nah, tahu-tahu dia bilang, aku lagi dekat, ya puji Tuhan dekat, hati-hati ya. Kamu harus anggap dia sebagai dedekmu ya. Oh iya Pak. Batuk deh gue. Tahu-tahu dia datang. Pak, tadi yang itu Pak, si dia Pak. Kenapa? Aku diituin Pak. Diapain? Diginin Pak. Dia bilang, Jo, coba dia lihat itu. Begitu aku lihat Pak, ini sosor aku Pak. Gitu. Ini sosor. Gue bilang, hah? Memang beda banget ya. Anak yang hasil dari bertobat beda. Bapaknya dulu yang nyosor, sekarang anaknya yang disosor. Amin. Kenapa? Dia bicara, dia ngobrol, dia diskusi dengan bapaknya. Kenapa? Karena dia dekat, karena dia tahu, dia rasa aman pada waktu dia berbicara dengan bapaknya. Haleluya. Amin. Itu bapak kita di surga. Tanya sama sebelahnya, lo gimana? Halo. Harusnya.
refleksi Bapa itu menjadi bagian dalam hidup saya, dalam hidup kita. Amin. Saya orang yang fatherless. Usia saya 6 bulan, papi saya check out. Saya nggak punya dan nggak pernah lihat bapak saya. Sempat hilang. Tapi begitu ketemu dengan bapak yang sejati, widih. Jadi deh gue bokap juga. Berikan tepuk tangan. Amin. Jadi juga doa itu diskusi, doa itu ngobrol. Doa itu menyatakan pendapat kita kepada dia. Kenapa? Karena dialah yang mengerti dan mengetahui segalanya. Karena kita keluar dari dia. Haleluya. Amin. Kita ini ada kan, keadaan kita tuh jauh sebelum dari keberadaan wujud kita sebagai manusia. Kita itu ada di dalam Bapa itu sebelumnya. Haleluya. Amin. Kita ada jauh sebelum dari kita ada. Di mana asal kita? Ya di Bapa. Dijadikannya manusia dari debu dan tanah. Baru apa? Dihembuskannya nafasnya. Amin. Berarti degup jantung. Dup, dup, hidup. Itu adalah hembusan nafas Bapa itu sendiri yang keluar dari dia. Haleluya. Sehingga tidak satupun yang sanggup mampu memisahkan kita dari kasih di dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Setelah itu selanjutnya ayat 16. Oke, belum. Ayat 15 tadi, bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Selanjutnya ayat 16, kalau ada seorang melihat saudara berbuat dosa, yaitu dosa yang tidak mendatangkan maut, hendaklah ia berdoa kepada Allah dan dia akan memberikan hidup kepadanya, yaitu mereka yang berbuat dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut, tentang itu tidak kukatakan bahwa ia harus berdoa. Selanjutnya ayat 17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ini dikorelasikan dengan hubungan kita kepada Bapa kita di surga. Pada waktu kita berdiskusi kepada dia, kita menanyakan sesuatu kepada dia, dia yang mengerti kita dan dia langsung straight to the point kepada pokok permasalahan kita. Dia berikan solusi dan jalan keluar. Maka setelah itu apa? Kita harus mempunyai sebuah keyakinan bahwa iman itu bukan lagi meminta, tetapi iman itu adalah menerima. Haleluya. Amin. Nah, diumpamakan dengan situasi keadaan seperti ini. Dia bilang begini. Ada orang yang berbuat dosa tidak mendatangkan maut, tetapi ada orang yang berbuat dosa yang mendatangkan maut, saudara. Apa dosa yang tidak mendatangkan maut? Bentar. Dosa yang mendatangkan maut, di mana saudara nggak perlu lagi berdoa untuk orang itu. Buat orang-orang yang telah percaya kepada Yesus, yang telah menikmati dan menerima kelimpahan kekayaan surgawi, anugerah dan kasih karunia kuasa Roh Kudus, dan akhirnya dia meninggalkan kepercayaannya kepada Yesus, yang seperti itu Anda nggak perlu berdoa. Tidak perlu berdoa. Saya paling susah kalau nginjil ke Manado. Enggak ada jalur. Penginjilan pelayanan saya untuk menguatkan gereja ke Kalimantan. Kenapa enggak ke Manado? Odo siapa kutu Melor itu. Sudah jo elengana belum kenal petuan Yesus, orang so lebih kenal lebih dulu katanya gitu. Betul?
Mar pada waktu hari Minggu kita masuk gereja, dorang hilangnya di gereja. Begitu keluar, aduh sono di got obam semua. Coba lihat. Mau bilang apa? Yang seperti itu hanya kita serahkan sepenuhnya kepada kasih Kristus Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Udah ganti channel aja. Masih banyak hal-hal yang lain yang Anda perlu diskusikan dengan Bapa di surga. Menyangkut kepentingan banyak orang. Jangan fokus kepada orang bebal. Orang bodoh bisa diajar. Orang bebal harus dicambuk. Namun bukan Anda yang mencambuknya, Anda nggak punya hak. Izinkan Tuhanlah yang mengurus setiap mereka semua. Haleluya. Amin. Tujuannya apa? Agar Anda nggak fokus kepada kesalahan. Akhirnya nggak berubah-berubah, lu ikut loh. Amin. Agar Anda tidak fokus kepada kebebalan. Pada waktu Anda fokus kepada bebal, ya jangan bergaul dengan orang bebal karena nanti ikut. Itu dia. Bagian kiri terus yang nyautnya kenceng. Dus, haleluya. Ya. Namun semua kejahatan adalah dosa. Tetapi ada dosa yang tidak datangkan maut. Ayat 19. Ini ayat 18, ini dia. Ayat 18. Ya. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Pelan-pelan di sini. Kita tahu. Kalau tahu berarti paham. Bukan karena kata orang, tetapi kita memahami sepaham-pahamnya. Apa itu? Bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, artinya setiap orang yang telah lahir baru, setiap orang yang telah lahir baru, di situ dikatakan, apa katanya? Tidak berbuat dosa. Tidak berbuat dosa artinya tidak berbuat dosa dengan sengaja. Setiap orang yang telah lahir baru, dia tidak akan pernah mau lagi berbuat dosa dengan sengaja. Berarti masih ada gak ketidaksengajaan yang kamu lakukan yang menghasilkan dosa? Masih ada gak? Masih, tetapi itu tidak sengaja. Kalau tidak sengaja cukup sekali. Kalau tidak sengaja berulang, maka itu menjadi pengulangan. Anda akan kembali ke perjanjian lama, kitab ulangan. Halo? Kalau nggak sengaja tuh sekali. Berapa minggu lalu ganjil genap saya agak kurang perhatian. Dan begitu saya keluar dari hari Jumat dari pelayanan penjara langsung ke arah tol Cawang dari lampu merah Jatinegara belok kiri itu. Belok kiri jedek jaelah. Ternyata isi lopso dola di situ. Maksudnya polisi udah tunggu di situ. Cuman orang sekampung yang ngerti ini bahasa. Yang sekampung juga harus yang anak gaul lagi. Haleluya. Amin. Kalau sekalipun sekampung kalau nggak gaul nggak ngerti juga. Artinya apa? Polisi udah jaga. Seringkali kelemahan kita kadang polisi bukan jaga di titik di mana pelanggaran terjadi, polisi jaganya setelah pelanggaran terjadi. Ampun Tuhan, Taurat banget bahasa rohaninya kan. Nah begitu masuk, jelas jahil. Anak saya, istri saya, ya Pak, aduh gimana nih Pak? Gimana? Ya gimana Papa nggak sengaja. Langsung di belakang, sudah ada yang merah, yang biru, merah, biru, hijau. Saya bilang apaan sih lu pada merah biru hijau aneh-aneh aja. Seret, ya bang, ya pak. STNK mana? Oh ini STNK, ya ini SIM Pak.
Mari pakai surat tilang SIM Pak. Terus wah Pak melanggar nih Pak. Dari mana nih? Oh, ya udah saya habis pelayanan dari penjara nih. Iya. Ya gimana tapi melanggar? Ya minta maaf aja, minta maaf. Minta maaf. Ya tapi gimana Pak? Ya STNK dulu STNK. Ya STNK saya ambil. Ya SIM-nya, mana SIM-nya? Sep, begitu STNK SIM saya ambil. Saya udah ngerti bahwa dia nggak mau bikin surat tilang. Oh gue tajam, kalau yang gitu-gitu tajam. Amin. Itu gue makan. Setelah semuanya kembali, baru Pak, terima kasih ya, Tuhan Yesus memberkati. Mau tahan gak bisa, tutup kacanya. Si Efraim bilang, papa dia bilang gitu. Tapi saya tidak menaruh perhatian. Begitu masuk bendungan mau naik lagi ke jalan tol Kalaselipi. Ternyata di situ juga jailah. Dia nggak tunggu di titik pelanggaran, dia tunggu setelah melanggar. Kena lagi gue di situ 2 kali. 2 kali. Betul saya tidak sengaja, tetapi yang kali ini saya tidak menaruh perhatian dan saya tidak hati-hati. Langsung yang di belakang ya udah karena udah tahu tabiat saya begitu menghadapi yang tadi, makanya yang di belakang sama di samping nggak mau ribut, ya udah yang merah yang biru dan saya lakukan lagi hal yang sama. Ini kali dia lebih pandai dari kita, pakai rompi kuning and no name tag. Gimana nih? Bebentak. Baru saya buka. Ada apa bos? Langsung, memang muka tuh beda saudara, haleluya. Amin. Polisinya langsung, dari mana Pak? Hilang begal dia, haleluya. Amin. Kenapa? Mantan pembegal yang dihadapi, yang penting mantan. Kalau sama-sama pembegal masih kenceng dia ngotot saudara, haleluya. Amin. Kalau pembegal menghadap pembegal yang sudah bertobat, pasti dia lemes. Perubahan bukan di luar saudara, perubahan di dalam diri saudara. Haleluya. Amin. Bilang sama sebelahnya, kalau nggak ada sebelahnya, bilang sama diri lo, itu gue banget. Dan akhirnya apa? Saya lakukan hal yang sama. Aduh, anak saya si Efraim udah, ini si papa nih. Aduh. Ya karena kurang pemahaman kan, dia pikir takut ditangkap kali atau gimana. Ya saya mana STNK-nya? Ya mana Pak? Ya sudah STNK masuk ya, saya sudah tahu motifnya. Mana SIM-nya? Iya cuman ini lebih pintar. Iya cuman gimana gitu pintu kaca. Iya cuman gimana mau tilang apa gimana tilang? Ini SIM-nya dipegang terus. Kalau dia kasih SIM-nya sama gue lewat, bye-bye juga sudah. Sementara gue lagi tarik ulur. Si Efraim langsung keluarin dompetnya. Ampun Tuhan, aduh malu deh. Diambil dompetnya terus dia langsung, bah ini, bah. Sementara, ini gimana? Aduh, itu saya bilang kenapa gede banget? Nggak ada yang 2.000-an. Nggak ada. Akhirnya coba lihat, tuh, terus akhirnya, aduh berat gue ngasih. Berat. Akhirnya dia kasih, aduh Pak, mana ini, dia tangkap dulu duitnya. Baru ini dia, baru SIM-nya. Baru saya bilang, dia pinter lo pakai rompi lagi. Begitu. Dia selesai. Kesalahan kalau tidak disengaja, excuse. Amin. Tapi kalau tidak disengaja, bagaimana menyelesaikannya? Karena kekurang hati-hatian. Bagaimana menyelesaikannya? Contoh tadi apa yang kita pakai menyelesaikannya? Yang saya pakai bukan kamu. Kamu mau jarang-jarang, muka-muka siap ditilang semua kalau salah. Apa yang saya pakai? Apa yang anak saya kasih? Wah. Tapi di situ dikatakan apa? Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, dia tidak akan berbuat dosa dengan sengaja. Tetapi jika dia berbuat dosa kalau tidak sengaja, di situ dikatakan, tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya. Siapa dia?
Siapa dia? D huruf besar. Siapa dia? Yesus. Haleluya. Itu yang cepek-ceng tadi itu ilustrasi aja. Yesus yang menjaga dan melindungi setiap kita. Dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Berikan tepuk tangan. Haleluya. Balik deh STNK masih mobil lewat. Amin. Selanjutnya ayat 19, kita tahu bahwa kita berasal dari Allah dan seluruh dunia berada di bawah kuasa sejahat. Oleh sebab itu jika Anda berasal dari Allah, Anda harus mempunyai sikap yang positif. Karena kita tahu dunia senantiasa negatif. Amin. Kita harus berada di atas yang bersifat positif, sedangkan dunia yang sudah jatuh dia bersifat negatif. Hendaklah perkataan-perkataan, sikap kita, tindakan kita, pemikiran kita, perkataan kita yang positif, saudara. Haleluya. Amin. Berhenti berbicara, memperkatakan hal-hal yang negatif. Sebab Anda sudah pindah. Naturmu bukan lagi negatif, naturmu positif. Haleluya. Selanjutnya ayat 20. Akan tetapi kita tahu. Ayat ini senantiasa begini, keren banget. Berarti Tuhan sangat menginginkan saudara harus mempunyai pengetahuan tentang dia. Amin. Karena pada waktu kita tahu dia dengan sempurna, maka kesempurnaan itu menjadi pengetahuan, menjadi hidup kita. Dan hidup itulah yang kita jalani, saudara. Wah, sangat luar biasa. Bahwa anak Allah telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita. Supaya apa? Ini dia. Kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar. Di dalam anaknya Yesus Kristus. Kalau saya boleh konklusikan ayat-ayat sebelum tadi yang kita baca dan saya terangkan. Kesimpulannya di sini. Kita harus minta pengenalan hidup benar seturut dengan kehendaknya di dalam hidup kita. Amin. Dan kita bertanya kepada dia. Bagaimana agar aku senantiasa hidup benar di hadapan Tuhan. Karena buat Tuhan itu yang utama. Kalau pergumulan-pergumulan hidup, permasalahan perekonomian, usaha bisnis pekerjaan, itu mah don't worry, be happy. Loh, saya dari nol loh sampai hari ini gak pernah kerja loh. Dan gak pandai cari doi. Nyari duitnya karena waktu berdosa, karena pergaulan juga. Mabok, selengean, diajak orang berbuat jahat, jadi tahu buat jahat. Tapi begitu bertobat 28 tahun yang lalu. Sampai hari ini tuh. 1 istri, anak 2. Selama lo gak buka cabang dan punya niat buka cabang, Tuhan berkati. Amin. Sampai hari ini. Kerjaan apa? Kerjaan cuma duduk diam baca firman. Selebihnya apalagi berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagaimana tadi saya katakan, uban saya itu naik tuh cuma itu Tuhan. Apa sih yang Tuhan mau dalam hidup? Bukan saya nggak pandai, bukan saya nggak bisa melakukan hal bisa, cuman takut salah. Apalagi bisnis. Kalau saya bisnis lu rugi semua, ntar gue yang untung semuanya. Nggak bisa, nggak bisa, nggak bisa. Etikanya nggak mampu saya di situ. Maka saya menyerahkan hidup dan jadi hamba Tuhan. Dan tujuan yang nggak ada lagi lain. Sedang nggak usah. Apa sih financial freedom? Pemahaman yang saya dapat dan yang saya coba lihat ke belakang hidup saya. Financial freedom itu artinya tidak khawatir sekalipun tidak punya duit. Halo? Halo? Financial freedom itu tidak khawatir sekalipun tidak punya duit. Enggak, amin. Kelamaan mikirnya.
Kamu pikir hidupmu karena penyediaan duitmu sampai hari ini? Halo? Dari sejak kamu lahir, lu biayain sendiri, lahir lu. Halo? Dari sejak sekolah, kamu sendiri yang biayain sekolahmu. Sampai hari ini kamu hidup karena uang kamu. Karena pemeliharaan siapa? Karena pemeliharaan Tuhan. Wah, kalau Tuhan pelihara itu secara keseluruhan Bapak Ibu. Amin. Secara keseluruhan dia pelihara. Makanya saya nggak punya khawatir kalau saya nggak punya duit. Yang saya khawatir cuman orang anggap saya punya duit minta terus sama gue. Itu gue ribet saudara. Itu yang sulit buat saya. Amin. Roh Kudus bilang break dulu biar pada nangkep semua. Jadi jangan terlalu. Yang harusnya kita jaga tuh, kita harus tahu ya, bahwa kita ini dari Dia, untuk Dia, dan kemuliaan hanya bagi Dia. Haleluya. Amin. Kalau ini rancangannya buat kita, sekali-kali Dia nggak akan pernah mempermalukan setiap kita. Haleluya. Dan semua itu ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Di sini diberikan keterangan. Dia adalah apa? Dia adalah apa? Allah yang benar dan yang hidup, yang kekal, saudara. Waduh, setan. Menjelang akhir zaman untuk dua hal ini aja yang sering kali diserang itu. Apa yang diserang? Gereja lokal. Betapa pentingnya gereja lokal, saudara. Penginjilan menarik orang untuk datang ke gereja lokal supaya digembalakan. Supaya bertumbuh, dimuridkan. Amin. Nah, gereja lokal ini penting. Nginjil. Nggak diajar, nggak dimuridkan, bagaimana? Fasilitas sarananya gereja lokal. Jangan main-main. Gereja lokal nih. Kenapa gereja lokal selalu diserang? Siapa pemilik gereja? Yesus, haleluya. Nah kalau Yesus pemilik gereja, gereja diserang, siapa yang serang? Bilang mas sebelahnya, setan. Amin. Dengan cara bagaimana? Pengajaran-pengajaran yang menyimpang dan melenceng. Menyimpang dan melenceng diajar oleh orang yang bego atau orang yang pandai? Masih kurang puas aja. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan penyelamat. Hari-hari kita dengar pengajaran yang ampun deh Tuhan. Saya SD nggak tamat loh saudara. Dan saya terima ini kan karena pewahyuan. Karena perjumpaan dengan Tuhan. Dan Tuhan yang ketemu menyatakan bahwa dia Yesus, haleluya. Setelah itu dia bawa saya baca firman. Dan Roh Kudus menjelaskan, memberikan pengertian kepada saya. Amin. Dan buat saya, Yesus itu Tuhan, saudara, haleluya. Dibilang Yesus Yahweh lah, awewe lah, darah Yesus. Aja. Pengikutnya banyak. Hati-hati. Makanya mendingan dikit dulu. Begitu pengetahuan sempurna baru banyak gitu. Amin. Cuman jangan bertahan di sedikit, Bos. Harusnya sesuai dengan kapasitas pengetahuan, jemaat juga harusnya mengikuti. Haleluya. Amin. Bonsai sih keren. Kalau beringin buat neduhin lapangan itu, susah deh, nggak nerusin deh. Buat saya, Yesus adalah Tuhan.
Dia pemilik gereja. Amin. Jadi jangan takut. Gereja ini bukan milik Pak Iwan. Gereja ini bukan milik Pak Pelau. Gereja ini bukan milik Pendeta Niko Nyotor Harjo. Gereja ini milik Tuhan. Karena dia kepala gereja. Haleluya. Amin. Dan dia mendelegasikan kepada hamba-hambanya yang dia percaya. Pak Iwan jadi gembala. Gue duluan bertobatnya, dia jadi gembala, gue enggak. Coba lihat. Apakah saya jelas? Enggak. Kenapa? Ya kapasitas dia di situ. Amin. Kapasitas saya di sini. Enggak apa-apa dia jadi gembala, dengerin saya khotbah. Kenapa emang? Halo? Jadi dia juga tenang aja. Pak Iwan gembala, dengerin Pak Jeki khotbah bukan gembala. Iya dia ngerti. Amin. Dan saya juga punya gereja lokal. Supaya saya enggak jadi nabi-nabi liar. Kalau saya nggak khotbah, saya duduk seperti Pak Iwan. Mendengarkan pengkhotbah-pengkhotbah yang lain yang berbicara kepada saya. Sebab gereja lokal betapa pentingnya. Sebab Yesus adalah kepala pemilik gereja. Haleluya. Amin. Dan yang diserang lagi apa? Pokoknya gengnya sama deh. Apalagi yang diserang? Persepuluhan. Gak usah lagi kasih persepuluhan. Darah Yesus. Gereja itu gak boleh dibangun oleh para pengusaha sukses. Gereja itu harus dibangun oleh pendelegasian kuasa Roh Kudus yang memberikan karunia itu kepada satu pribadi, saudara. Amin. Sehingga rule tatanan yang dikehendaki itu jadi. Seringkali kesalahan gereja yang persepuluhannya gede, yang kasihnya gede, duduknya paling depan, saudara, haleluya. Dia ngerti tentang gereja, langsung buka gereja sendiri. Jadi gembala susah atau gampang? Pak Gembala saya tanya. Ya udah, berarti belakangnya aja yang kita pegang, susah. Betul? Kalau dia bilang susah-susah gampang beda. Tapi dia bilang gampang-gampang susah. Susah. Jangan sok kuat dah, susah. Loh, jujur. Dia juga gak mau ada di posisi itu kok, jujur aja. Terserah mau bilang apa gak mau. Cuman kalau Tuhan udah tunjuk, gak bisa. Amin. Gak bisa. Jadi gembala tuh gak gampang. Saya bercanda karena rekan dengan beliau. Dia lihat saya, sehat loh. Ya dong, yang penting kan, tapi kan yang lebih mengkilat lu gitu. Haleluya. Apa artinya? Karena saya lebih tinggi, saya lihat kilatannya celutuk gitu. Siapa bilang gembala tuh enak? Gembala tuh susah, saudara. Aduh, mikirin ini itu. Waduh, ya. Waduh. Cuman heran, banyak gak orang mau jadi gembala? Banyak gak? Banyak, cuman itu. Coba lihat kan, ribet saudara. Ya. Nah apa yang diserang gereja hari ini selain nama Yesus? Persepuluhan. Persepuluhan gak boleh lagi bawa ke rumah Tuhan. Ampun tuh orang. Dan persepuluhan adalah Taurat, Taurat sudah dihapus. Enggak, lu robek dong tuh ayat itu di sini Matius 3, berani enggak? Haleluya. Dan bicara tentang persepuluhan Taurat. Padahal katanya S1, S2, S3. Padahal tentang persepuluhan jauh sebelum Taurat ada sudah dilakukan. Siapa yang melakukan? Bapak orang beriman. Siapa? Bapak orang beriman siapa? Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek, berarti persepuluhan sudah ada menjadi sebuah ketetapan dari sejak sebelum Taurat ada. Mereka berdasarkan Taurat menghapus persepuluhan. Memang kalau pinter tanpa pewahyuan. Selalu berbicara tentang nilai duitnya. Padahal bukan tentang duitnya. Mengotak dagang duit melulu yang dipikirin. Padahal bukan duit, tetapi berbicara tentang ketaatan. Haleluya. Di dalam kamu memanajemen uang kamu.
Saya sampai hari ini masih mengembalikan persepuluhan. Amin. Saya sampai hari ini masih memberikan persembahan sulung. Saya sampai hari ini masih membawa kolektor. Saya sampai hari ini masih lihat orang susah, kepet aja, haleluya. Kenapa? Saya sudah menerima segala sesuatu yang Tuhan kehendaki kita lakukan bukan lagi jadi beban. Itu menjadi sebuah kesukaan, haleluya. Amin. Karena kita tahu prinsip kerajaan, pada waktu kamu nabur, nggak usah dipikirin, entar lo pasti tuai. Amin. Dan dua hal itu yang diserang. Dan kita anak Tuhan, ayo ya, tetap jadikan Yesus kepala gereja, setia kembalikan persepuluhan ke rumah Tuhan. Dan beri yang terbaik. Amin. Pada waktu Anda beribadah. Dan lihat orang yang sukar. Jika memang Anda tergerak, kasih. Kalau enggak, lewatin aja. Amin. Dan hal itu menjadi bagian dalam hidup saya sampai hari ini. Amin. Dan lihat Tuhan memberkati dengan caranya yang luar biasa. Bagaimana cara Tuhan memberkati kami? Dengan satu persekutuan doa kecil, anak-anak udah main musik, semuanya udah pujian omongan. Itu berkat buat kami sekeluarga melayani pekerjaan Tuhan. Berikan tepuk tangan buat dia. Haleluya. Yang terakhir, ayat 21, anak-anakku waspadalah terhadap segala berhala. Jika hatimu tergantikan dari Yesus kepada hal yang lainnya, cepat kembali. Haleluya. Amin. Jika Anda berbuat dosa secara tidak sengaja, percaya Yesus menyelesaikan setiap dosa kita. Dia memandang kita sebagai orang benar dan dia mengasihi kita. Dan sekali-kali dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu memberkati kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Adakah yang melebihi kebaikan daripada Bapa kita di surga? Bapa kita di surga bukan hayalan tetapi sebuah kenyataan dalam hidup kita. Dan untuk bisa menerima akses masuk kepada anugerah dan takhta kasih karunia, Dia telah memberikan kunci itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Thank you. Terima kasih, terima kasih. Bapa, Ku berterima kasih. berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukur. Naikkan syukur bagi-Mu. Buat hari yang Kau beri, Takkan pernah habis. habis-habisnya Kasih dan rahmat-Mu. selalu baru, selalu Dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Saya udah kekasih
Tuhan boleh bangkit berdinaikkan ungkapan rasa syukurmu dari segenap hatimu yang paling dalam. Ingat semua kebaikan yang telah Dia beri dan kerjakan bagi kami. Percaya Dia belum selesai dengan setiap kita. Dia akan terus melimpah kebaikan lepas kebaikannya di dalam setiap kehidupan. Bapa turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Besar setia di sepanjang hidupku, besar setiamu Bapa, besar setia, lalatannya besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Biarlah pengurapan Allah yang sudah ada padamu boleh termanifestasi keluar melimpah dengan ruahnya. Dan setiap benih firman yang tertanam di dalam hatimu, pengurapan itu yang akan menerjemahkannya di dalam pemikiranmu. Sebagaimana engkau berpikir tentang Tuhan, sedemikianlah keberadaan saudara. Engkau merupakan refleksi daripada Bapa itu sendiri. Sebab Yesus ada di dalam hidupmu. Jangan pernah khawatir. Serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya. Jika engkau menghadapi situasi kondisi persoalan yang begitu beratnya, bertanya sama Dia, ngobrol sama Dia, bawa semua rancangan-rencana kepadanya dan minta kepada Dia yang terbaik. Tuhan, buat aku ngerti dan Roh Kudus memampukan aku melakukannya, sehingga tiada lagi lain agar hidupmu senantiasa mempermuliakan Dia. Yakin dan percaya engkau disebut sebagai imam Tuhan, dinamai pelayan Allah kita. Kau akan menikmati kekayaan bangsa-bangsa dan memegahkan diri dengan segala harta benda mereka. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, anak cucumu di tengah-tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka akan berkata dan mengakui, sungguh benar engkau pribadi keturunan yang diberkati Tuhan. Dan tiada satupun senjata yang ditempa akan berhasil melawan engkau. Dan setiap orang yang melontarkan perkataan tuduhan untuk menghakimi engkau, akan kau buktikan salah. Inilah yang menjadi bagianmu sebagai hamba-hamba Tuhan. Imamat-imamatnya yang rajani, urapan kerajaan, nabi yang berkata benar, berbicara benar, berdiri di dalam kebenaran, yaitu setiap pribadi saudara di tempat ini. Terima kasih Bapak. Terima urapan itu di dalam nama Yesus. Koralataka syakarala Bapa. Syakarala Bapa. Bila urapan itu lebih kental lagi di dalam hidup saudara, mengalir Tuhan. Nikmati Dia. Gak usah terlalu buru-buru. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Bapa.
aku kuat di dalam-Mu. Sejahtera-Mu bagiku. Biarlah pujian pengagungan akan Engkau senantiasa mengalir dalam hatiku. Syadarataka syadididi. Haleluya. We worship. Haleluya. Roh Kudus, Engkau sendiri yang melanjutkan atas setiap kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saya sudah selesai. Berikan kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Amin. Mari kita mentundukkan kepala sekali lagi, kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan, kami terus berkata Tuhan Yesus baik di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, biarlah setiap firman yang kami terima pada siang hari ini Tuhan, boleh tertanam, bertumbuh, berbuahnya untuk guna kemuliaan-Mu Tuhan. Kau pakai terus Bapak Jeki Tuhan, dimanapun dia berada Tuhan, dia boleh menjadi berkat dan hanya nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Dan sebentar kami akan berikan yang terbaik yang ada pada kami Tuhan. Besar kecil Engkau tilik dari tempat maha tinggi, balas berkat sesuai dengan janji-Mu. Bahkan ada yang mengembalikan persepuluhan Tuhan, berikan persembahan Tuhan. Terima kasih Engkau balas berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya. Amin. Kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, dan berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, dan berseru kepada Yesus diselamatkan. Mari sekali lagi sama-sama kita mengatakan, kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, dan berseru kepada Yesus diselamatkan, dan berseru kepada Yesus diselamatkan, dan berseru kepada Yesus diselamatkan. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. It is my joy to sing of the one who died for me. He is Jesus. There is no greater love than the one who paid it all. Only Jesus. Oh, we
Bagi Anda yang ingin memberikan persembahan, perpuluhan atau diakonia, dapat transfer ke nomor rekening BCA atas nama GB Wow, atau Anda dapat scan QR yang tertera pada layar. No longer I am chained because of Jesus. Forever I will sing. Siang hari ini saya mengajak kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Di bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Mari sekali lagi sama-sama kita berdoakan buat bangsa kami. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan, hanya namamu Tuhan, hanya namamu Tuhan ditinggikan. Oh, hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Yuk sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bisa datang bersekutu bersama di tempat ini Tuhan. Dengan tubuh yang sehat, dengan kekuatan yang baru. Dan kami percaya Tuhan, kebajikan dan kemurahan-Mu mengikuti kami sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh Pastor Jackie Tuhan. Tuhan kami berdoa Tuhan buat Pastor Jackie, Engkau memberkati pelayanannya, Engkau memberkati keluarganya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, kami juga Tuhan berdoa Tuhan buat bangsa kami Tuhan. Shalom buat Indonesia, bangsa yang damai, bangsa yang luar biasa, bangsa yang semakin maju diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami Tuhan memberkati pemerintah di bangsa kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintah yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan buat Gembala pembina kami Pak Niko beserta keempat wakilnya Tuhan. Kami juga berdoa buat Gembala CK9 Tuhan, Pak Sony Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berkati mereka dengan kekuatan yang baru, dengan kesehatan, pelayanan mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur Tuhan buat Gembala kami di tempat ini Pak Iwan dan Bu Ola Tuhan. Terima kasih Tuhan karena kasih karunia, karena penyertaan-Mu Tuhan mereka bisa mengembalakan tempat ini Tuhan. Tuhan Kau berkati mereka Tuhan, berkati pelayanan mereka, berkati usaha mereka, berkati anak-anak mereka Tuhan. Dan kami percaya apa yang mereka doakan Tuhan, Engkau Allah yang paling tahu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk jemaat GBI Wow Tuhan. Tuhan kami ucapkan berkat bagi setiap jemaat-Mu yang ada Tuhan. Berkati usaha mereka Tuhan di dalam nama Yesus. Oh kami berdoa ya Tuhan, usaha jemaat-jemaat di tempat ini semakin maju Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati anak-anak yang masih sekolah Tuhan. Menjadi anak-anak yang sukses, anak-anak yang berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita akhiri ibadah ini dan mengangkat kedua tangan kita
Arahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Damai sejahtera sukacita dari Allah Bapa, kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis dari Roh Kudus menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya kita sudah menerima berkat ini, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Pada kita selesai, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.